Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Always Classroom. Kali ini kita akan membahas materi konsep dan teori kurikulum. Mungkin ya, Anda berpikir ini kan cuma istilah akademis. Tapi percayalah, ini adalah jantung dari setiap proses pendidikan dan pemahaman yang mendalam soal ini akan jadi fondasi karir Anda sebagai seorang pendidik. Coba deh, kalau dengar kata kurikulum, apa yang langsung muncul di benak Anda? Apakah cuma sekumpulan dokumen tebal yang isinya daftar mata pelajaran? Atau mungkin rasanya seperti aturan yang kaku dan membatasi? Nah, seperti yang akan kita lihat bareng-bareng, ternyata kurikulum itu jauh lebih hidup dan dinamis dari itu. Yuk, kita mulai penjelajahan kita. Oke, untuk membongkar konsep ini, kita akan jelajahi 5 area utama. Kita mulai dari yang paling dasar, definisinya. Lalu kita bedah 4 komponen yang jadi rangkanya. Terus, kita pahami fungsinya yang sangat vital, lihat gimana semua ini nanti diterapin di sekolah dasar, dan yang paling penting, kita akan temukan di mana peran Anda sebagai guru dalam menghidupkan kurikulum itu. Baik, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Sebenarnya apa sih kurikulum itu? Mari kita telusuri maknanya, kita lihat dari akar katanya sampai gimana para pemikir modern mendefinisikannya kembali. Jadi asal katanya itu dari bahasa Latin, currere, yang artinya lintasan lari. Coba bayangkan seorang atlet yang harus lari di jalurnya dari garis start sampai ke garis finish. Nah, itulah kurikulum dalam pendidikan. Sebuah jalur perjalanan yang sudah dirancang supaya siswa bisa sampai ke garis finish, yaitu tujuan belajarnya. Kalau secara formal, definisinya memang sebuah rencana. Semacam pedoman yang menjawab 3 pertanyaan penting. Pertama, apa sih tujuan yang mau kita capai? Kedua, materi apa yang perlu dipelajari buat sampai ke sana? Dan ketiga, bagaimana cara terbaik buat menyampaikannya? Kurikulum itu cetak biru pendidikan. Tapi, para ahli modern membawa definisi ini lebih jauh lagi. Pemikir-pemikir seperti Franklin Bobbitt dan Ralph Tyler berpendapat kalau kurikulum itu bukan cuma rencana di atas kertas, tapi semua pengalaman belajar yang dirancang oleh sekolah. Jadi poin pentingnya di sini adalah kurikulum itu berevolusi dari yang tadinya cuma dokumen statis menjadi sebuah pengalaman yang dinamis bagi siswa. Sekarang kita sudah tahu kurikulum itu apa. Yuk kita bedah isinya, bagaimana ia dibangun. Bayangkan kurikulum itu seperti sebuah mesin yang punya 4 komponen inti. 4-empatnya ini saling terkait dan sama sekali nggak bisa dipisahkan satu sama lain. 4 komponen itu adalah tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Ini adalah sebuah siklus yang sangat logis. Jadi begini alurnya. Pertama, kita tentukan dulu mau kemana arah tujuannya. Kalau tujuan udah jelas, kita pilih konten atau materi yang sesuai. Setelah itu, kita rancang strategi atau metode penyampaian yang paling efektif. Dan terakhir, kita ukur lewat evaluasi, apakah tujuannya sudah tercapai atau belum. Nah, hasil evaluasi ini nantinya akan jadi masukan lagi untuk menyempurnakan tujuan di siklus berikutnya. Oke, kita udah tahu definisi dan komponennya. Sekarang pertanyaan paling penting, kenapa ini semua penting untuk Anda? Buat apa sih kita repot-repot belajar ini? Mari kita lihat fungsi dan peran kunci kurikulum dalam ekosistem pendidikan kita. Gampangnya begini, fungsi utama kurikulum itu adalah sebagai kompas. Ia memberikan arah yang sama bagi semua orang, buat pemerintah, untuk kebijakan nasional, buat sekolah untuk program tahunannya, dan terutama buat Anda, para calon guru, sebagai panduan utama di dalam kelas. Tanpa kompas ini, pendidikan bisa-bisa hanya berjalan tanpa tujuan yang jelas. Kurikulum yang baik itu memainkan 3 peran penting secara bersamaan. Ini seperti aksi penyeimbangan. Dia punya peran konservatif, yaitu untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan budaya dari masa lalu. Dia juga harus punya peran kreatif untuk mendorong inovasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, dia punya peran kritis untuk bisa menyaring mana yang masih relevan untuk masa depan. Kurikulum yang hebat adalah yang mampu menyeimbangkan ketiganya. Baik, mari kita tarik semua konsep yang tadi sudah kita bahas ke konteks yang paling relevan bagi Anda semua, yaitu ruang kelas madrasah ibtidaiyah. Bagaimana semua teori ini akan mempengaruhi pekerjaan Anda sebagai seorang guru MI nanti? Di kelas Anda nanti, kurikulum itu adalah aturan mainnya. Dialah yang akan menentukan apa saja yang Anda ajarkan, target kompetensi apa yang harus dicapai siswa-siswi Anda, metode apa yang disarankan untuk Anda gunakan, sampai ke bagaimana cara Anda menilai mereka. Inilah wujud nyata kurikulum dalam pekerjaan Anda sehari-hari. Kita sampai pada bagian yang menurut saya paling penting. Sebuah kurikulum, secanggih apapun rancangannya, pada dasarnya hanyalah sebuah dokumen mati. Yang membuatnya hidup, yang memberinya nyawa, adalah Anda, sang guru.
Ingatlah selalu analogi ini. Kurikulum itu adalah naskahnya, kelas adalah panggungnya, murid-murid Anda adalah aktornya. Dan Anda adalah sutradara yang bertugas menerjemahkan naskah itu menjadi sebuah pertunjukan pembelajaran yang hidup, yang bermakna, dan tentu saja yang menginspirasi. Ada pepatah yang mengatakan begini, guru yang baik itu mengajar sesuai dengan kurikulum. Ya, itu sudah bagus. Tapi, guru yang hebat itu mampu menghidupkan naskah kurikulum di dalam kelas. Mengubahnya dari sekedar teks menjadi pengalaman belajar yang tak akan terlupakan bagi setiap siswanya. Maka, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kelak, saat Anda benar-benar berdiri di depan kelas, memegang kurikulum di tangan Anda, guru seperti apa Anda nantinya? Apakah guru yang sekedar menjalankan kurikulum atau guru yang mampu menghidupkannya? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Apabila ada pertanyaan, silakan menyampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share demi perkembangan kanal pendidikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.